Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Viana Suyitno, NIM 1861103, Manajemen KPSDMC 2018. Di sini saya akan mengkaji bidang usaha makanan instan dalam aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran. Alasan saya mengkaji karena pada dasarnya makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia, dan semakin berkembangnya zaman, manusia menginginkan segala sesuatunya yang praktis, sehingga bisnis usaha makanan instan memiliki prospek yang baik ke depannya. Bentuk badan usaha atau badan hukum. Jenis badan hukum untuk usaha makanan instan ini yang ideal adalah perseroan terbatas dengan skala korporasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut dengan persekutuan modal. Sebelum mendirikan usaha, banyak perizinan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penetapan nama perusahaan, penetapan merek dagang, pengurusan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengurusan label halal, pengurusan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, dan juga NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang kedua ada aspek lingkungan usaha makanan instan atau cepat saji. Aspek lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu aspek lingkungan organisasi, industri, dan lingkungan jauh atau makro. Dalam aspek lingkungan organisasi terdapat strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Kekuatan dari bisnis usaha makanan instan ini yaitu inovasi dan fasilitas, pelayanan, tenaga kerja yang berpengalaman, bukan usaha yang musiman, keuntungan yang dapat diperoleh besar, sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan tempat yang luas untuk produksi, modal yang dibutuhkan besar, dan lokasi yang dibutuhkan harus strategis. Dari aspek lingkungan industri ada opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Peluang usaha dalam bidang usaha makanan instan yang pertama ada pangsa pasar yang luas dan jelas, profit yang stabil, peluang kerjasama dengan pihak lain tinggi, dan ancamannya yaitu memiliki banyak pesaing di bidang ini, penolakan masyarakat lokal, dan selera pasar yang cenderung berubah. Yang ketiga ada aspek lingkungan jauh atau makro. Dalam aspek lingkungan jauh atau makro ada 5 bahasan. Yang pertama ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi, dan dampak lingkungan. Yang pertama ada ekonomi, dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari segi sosial dan budaya, dengan hadirnya restoran cepat saji menimbulkan banyak perubahan pada perilaku dan budaya masyarakat, mulai dari sifat individual karena berkurangnya interaksi sosial, sampai dengan masyarakat yang saat ini mulai terbentuk watak instan. Yang ketiga, politik. Dalam pembangunan perusahaan harus mematuhi undang-undang. Yang keempat, teknologi. Dalam usaha makanan instan memerlukan teknologi berupa mesin sebagai alat produksi. Teknologi lain seperti internet dan sosial media network juga ditempuh untuk memasarkan produk. Yang kelima atau yang terakhir ada dampak lingkungan. Limbah yang dihasilkan berupa limbah rumah tangga, terdiri dari limbah organik yang dihasilkan dari sisa bahan makanan dan minuman, dan non-organik dari sisa kemasan. Untuk menanggulangi limbah yang dihasilkan dengan mengumpulkan limbah dan melakukan pemilahan limbah yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara terdekat. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar.
1. Market segment. Untuk bisnis makanan instan atau cepat saji terdapat 3 segmen pasar, yaitu dari pelajar, mahasiswa, dan suatu keluarga. Yang kedua ada market size. Kebutuhan masyarakat akan makanan cepat saji memang semakin meningkat, mengingat makanan cepat saji sangat praktis. Market size untuk bisnis ini yaitu masyarakat dalam kalangan menengah ke atas. Yang ketiga ada market share. Untuk saat ini market share usaha makanan cepat saji adalah 50%. Yang keempat ada spending group. Spending group dari bidang usaha makanan cepat saji adalah anak-anak dan remaja. Dilihat dari desain interior yang fotogenik. Yang kelima ada competitors. Kompetitor dari bidang usaha ini adalah usaha sejenis yang lebih unggul dalam penjualan. Lebih banyak produk yang ditawarkan dalam hal ini tidak dimiliki oleh pesaing. Misalnya kulit ayam crispy, paket hemat, dan lain-lain. Yang keenam ada competition influence. Persaingan pasar ketat dan produk yang dijual homogen, sehingga perusahaan mencanangkan different and unique fast food. Yang ketujuh ada customer mix. Mulai usia 20 tahun ke atas, karena kebanyakan masyarakat pada usia ini adalah usia produktif, yang mana mereka lebih menyukai hal yang praktis. Analisis yang kedua yaitu bauran pemasaran kontemporer 7P. 1. Ada produk. Dalam bisnis ini kami menjual aneka burger dan minuman. Menu yang disajikan dengan pengemasan yang menarik, sehingga selain menambah selera makan juga menarik untuk diabadikan dalam sebuah momen. Yang kedua ada price atau harga. Kami menjual produk dengan harga 10.000 hingga 70.000. Memberi potongan harga ketika ada event tertentu dan menyediakan pembayaran tunai, kredit maupun EPAI. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat yang menarik adalah tempat yang strategis dan efisien. Kami menempatkan gerai kami di area komersial. Karena area komersial sangat padat sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan atau keuntungan. Yang keempat ada promotion. Dalam hal promosi, kami memanfaatkan sosial media seperti Instagram atau Twitter sebagai lapak promosi, berbagi informasi, menu, dan kandungan gizi. Yang kelima ada physical evidence. Kelengkapan peralatan operasional diutamakan demi kelancaran usaha, penyediaan kursi atau tempat duduk dan meja makan untuk kenyamanan konsumen yang datang ketika menunggu makanan yang akan disajikan. Yang keenam, people. Teknik komunikasi yang digunakan karyawan kepada pelanggan sangat baik dengan tata bahasa yang rapi dan sopan, agar pelanggan merasa nyaman dan juga dapat menaikkan citra perusahaan. Yang ketujuh, proses. Dalam pengolahan produk, kami memperhatikan peralatan yang digunakan agar produk yang dihasilkan higienis, mempunyai peralatan yang baik dan lengkap untuk menunjang kelancaran proses produksi. Dalam memasak, sangat penting bagi konsumen yaitu rasa, kehigienisan makanan, dan penampilan, sehingga akan berdampak dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Semakin baik kualitas dari hasil masakan, maka akan semakin tinggi kepercayaan dari konsumen terhadap perusahaan. Sekian kajian bisnis usaha makanan instan dalam aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.